Badass, mungkin itu kata yang tepat untuk memulai pembahasan One Piece chapter 1042. Kali ini, Oda Sensei memberi judul One Piece chapter 1042 dengan kalimat "Pemenang tidak perlu alasan". Sebelum memulai lebih jauh, sebuah puisi untuk kalian semua. Pertarungan antara dua pria di puncak Pulau Onigashima telah mencapai akhirnya. Pertarungan kapten tercinta melawan Yonko sang naga akhirnya harus ternoda karena munculnya seorang pria yang merupakan anjing pemerintah dunia. Baik, kita mulai dengan cover story Germa Double Ship Eksekusi Tanpa Emosi volume ke-6 dengan judul Niji dan Yonji ke Pulau Kue Utuh. Di cover story kali ini kita bisa melihat Charlotte Oven memanggul buku Vinsmoke di pundaknya. Dia akan meninggalkan Pulau Kakao menuju Pulau Kue Utuh melalui cermin. Brule ada di sampingnya. Saat dia pergi, Charlotte Oven terlihat bingung pada Puding yang masih berada di Pulau Kakao. Cerita chapter kali ini dimulai di lantai 1 ruang bawah tanah Kastil Onigashima. Disc Drake dalam bentuk hybrid telah menikam bos CP0 dari belakang dengan menggunakan pedangnya. Akibatnya, bos CP0 memuntahkan darah dari mulutnya. Bos CP0 berkata, "Katakan padaku, mengapa kamu melakukannya, Drake?" Dan sambil terengah-engah, Disc Drake berkata, "Ini keadilanku." Mendengar apa yang Disc Drake katakan, bos CP0 mengatakan jika dia iri pada Disc Drake. Dan tiba-tiba, bos CP0 bergerak dengan kecepatan tinggi dan melepaskan diri dari pedang Disc Drake. Dia kemudian menyerang Disc Drake menggunakan Shigan dan kemudian menusukkan jarinya ke tenggorokan Disc Drake. Bagaimana nasib Disc Drake? Mari kita tunggu bersama, Leo. Berlanjut dan berpindah ke ibu kota bunga, orang-orang sedang menyelesaikan persiapan untuk kapal langit. Otoko sudah menyiapkan kapalnya. Kapal langit di sini adalah lentera atau lampion yang biasanya diterbangkan di beberapa perayaan di negeri Jepang. Otoko berkata, "Oh, terbang. Semoga keinginanku tercapai," ujarnya. "Kembali kukatakan, nampaknya nanti dengan adanya banyak lentera, langit di atas ibu kota bunga akan menjadi terang benderang, dan Pulau Onigashima yang melayang di udara kemungkinan akan bisa dilihat oleh penduduk ibu kota bunga." Berpindah ke atap kastil Onigashima, kapten tercinta kita terus memukul Kaido dengan pukulan berkecepatan tinggi. Kaido berhasil menghentikan salah satu dari serangan tersebut dengan kanabonya, tetapi segera setelah itu dia menerima 3 pukulan lagi tanpa bisa menghentikan serangan Luffy tersebut. Kaido mengatakan jika lintasan serangan yang Luffy lakukan melengkung, dan itu menyakitkan. Mengingat sifat permen karet, gerakan seperti ini seharusnya tidak mungkin dilakukan, ujarnya. Meskipun diserang Luffy, Kaido menatapnya dengan percaya diri. Kaido berkata, "Berhenti, hai sakit, berhenti, Lop." Kaido masuk dalam mode Armai Zougo, mode menginginkan cinta mabuk atau Craving Love Drunk mode. Saat Luffy meninju wajahnya, Kaido mengedipkan matanya padanya dan menyentuh bibirnya membuat wajah seksi. "Dia masih mabuk," ucap Luffy yang nampak sangat marah atau kesal melihatnya. Kaido lalu berkata, "Wih, tidakkah kamu pikir hanya kamu yang bisa melihat masa depan?" Tiba-tiba, Kaido bergerak dengan kecepatan tinggi dan berhasil melarikan diri dari pukulan Luffy. Biarkan aku menirumu. Wih, ucap Kaido. Kemudian kita bisa melihat Kaido telah berubah menjadi bentuk naga, dan dia menggerakkan tubuhnya seperti Luffy menggerakkan tangannya ketika dia menggunakan gear keempat. Dia dapat mengubah arahnya sesuka hati dan sangat cepat. Kaido masuk dalam mode Nusubito Jogo atau mode mencuri mabuk atau Stealing Drunk mode. Kemudian dia menggigit Luffy dengan sangat keras. Akibatnya, Luffy berteriak kesakitan. Kaido memasukkan Luffy ke dalam mulutnya,
dan terbang menjauh dari pulau Onigashima. Luffy kembali berteriak, "Ah!" Kaido mengucapkan, "Wih!" karena masih dalam kondisi mabuk. Luffy mencoba meninju Kaido dari dalam mulutnya untuk mencoba agar Kaido melepaskannya. "Dia memakanku, lepaskan aku," ucap kapten tercinta. Setelah terbang sedikit, Kaido berhenti dan menatap pulau Onigashima. Dia kemudian membuka mulutnya dan menembakkan bola Vrit langsung ke Luffy yang tidak bisa mengelak. Serangan tersebut mengenai pulau Onigashima dan menembus seluruh pulau dan kastil. Kita bisa melihat bagaimana bola Vrit melewati lantai pertunjukan dan berada di antara Yamato dan Momonosuke di dasar pulau. Bola Vrit menyapu Luffy melalui seluruh Onigashima, tapi dia akhirnya lolos ketika sinar Kaido menembus seluruh pulau. Luffy berubah menjadi bentuk Bone Man dan terbang kembali ke tempat Kaido berada. "Sialan kau," ucap Luffy. "Woro, kamu telah kembali," ucap Kaido. Luffy bertanya-tanya berapa menit lagi waktu yang dia miliki, karena ini adalah gear keempat terakhirnya, dan dia tidak akan punya waktu lagi, jadi dia tidak boleh kalah. Kaido mencoba menggigit Luffy lagi, namun Luffy menghindarinya dan terbang di atas Kaido. "Wih, kondisimu lebih parah dari yang diharapkan," ucap Kaido pada Luffy. Sementara itu, Luffy berbicara kepada Kaido saat dia mempersiapkan serangan berikutnya. "Selama kamu di sini, orang-orang dari Wano Kuni tidak akan bisa minum, bahkan jika itu hanya air sekalipun." Sambil terengah-engah, Luffy melancarkan serangannya. "Gomu Gomu no!" Sementara Kaido berkata, Woro, aku tidak peduli kamu berada di pihak siapa. Orang-orang Wano Kuni merasa nyaman dengan kekalahan. Negara ini penuh dengan orang lemah yang cinta damai dan kematian terhormat. Tapi mereka semua hanyalah pecundang yang mencoba mencari alasan atas kegagalan mereka." Mendengar apa yang Kaido katakan, Luffy berteriak, "Tutup mulutmu, samurai itu kuat," ucapnya. Dan Kaido kembali berbicara, "Kuat atau hanya berpura-pura kuat? Pemenang tidak perlu alasan. Kamu yang mana?" ucapnya pada Luffy. Saat Luffy dan Kaido berbicara, Kaido menyiapkan bola Vrit lainnya. Namun kapten tercinta kita mampu menyerangnya lebih dahulu. Luffy meneriakkan dan melancarkan jurus barunya yang diberi nama Over Kongan Supreme Monkey King Gun. Luffy berhasil memukul rahang Kaido dengan pukulan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan bola Vrit Kaido meledak di mulutnya sendiri. Dan setelah serangan tersebut, Hyakuju no Kaido jatuh ke tanah. Belum selesai sampai di situ, kapten tercinta kita kembali bergerak ke arah Kaido untuk menyerangnya lagi. Sambil terengah-engah, dia berkata jika ini belum atau tidak cukup, dia harus melanjutkannya selama dia masih dalam menggunakan gear keempat. Tiba-tiba saat Luffy menyiapkan serangan berikutnya, Kaido dalam bentuk hybrid menyerangnya dengan kecepatan penuh, dan Luffy terkejut karenanya. Kaido melancarkan serangan baru, Haurai Hake Thunder Kanon Bagua, dan Kaido berhasil memukul Luffy dengan versi Raime Hake atau Thunder Bagua yang telah ditingkatkan. Luffy jatuh ke tanah dengan mata kosong dan mulai mengeluarkan uap dari mulutnya. Namun kapten tercinta kita menutup mulutnya, mencegah gear keempat dinonaktifkan. Kaido menatap Luffy, matanya berbentuk spiral. Kaido masuk dalam mode Satsuriku Jogo, mode membunuh, mabuk sampai teler, atau Killing Spree Drunk mode. Luffy bangkit dan bersiap menyerang lagi. Kaido juga bersiap menghadapinya. Luffy berkata, satu serangan lagi. Jika Kaido tidak kalah dengan yang ini, maka Luffy yang akan kalah. Gomu Gomu no! Sementara Kaido yang terengah-engah kembali berkata, kemarilah bocah, Haurai! Tiba-tiba kita melihat bos CP0 berlari ke area tempat mereka bertarung.
Bos CP0 melompat dan meraih bahu lengan Luffy yang akan dia gunakan untuk menyerang Kaido. Dan saat Luffy mengatakan berakhir, dia begitu kaget dengan apa yang terjadi padanya. Bos CP0 mengeluarkan salah satu teknik Rokushiki, yaitu Tekai. Sementara itu, Kaido terkejut dan kesal dengan kemunculan Bos CP0, namun dia tidak bisa berhenti atau menghentikan serangannya yang sudah diarahkan pada kapten tercinta kita. Pada saat itu, Kaido ingat ketika dia memukul Oden 20 tahun yang lalu, atau momen di chapter 970. Kenangan ini dari sudut pandang Kaido, wajah Kozuki Oden, dan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, bisa dibilang hampir sama. Dalam halaman ganda terakhir yang luar biasa, Kaido dengan brutal memukul Luffy dengan kanabo atau gadanya menggunakan Color of the Supreme King Haki. Hourai Hake mengenai tubuh Luffy secara langsung. Kanabo atau gada Kaido mengenai tubuh Luffy seperti palu. Luffy tidak bisa membela diri berkat gangguan Bos CP0. Bos CP0 berhasil menjauh tepat pada waktunya, sehingga pukulannya atau pukulan Kaido tidak mengenai dirinya. Ekspresi Kaido setelah memukul Luffy sangat memilukan. Dia benar-benar terkejut. Luffy terluka parah dan mengeluarkan banyak darah. Chapter kali ini berakhir dengan kalimat, emosi bercampur. Haduh, memang ngeselin para Chiverpol ini. Semoga ditandar bagua sama Kaido. Amin. Dan seperti yang kukatakan dalam video sebelumnya, Hyakuzu no Kaido, sang raja hewan buas, benar-benar monster. Sehingga Luffy memang memerlukan jurus baru atau kekuatan baru. Terserah Oda Sensei mau ngasih yang mana, Gear 5 kah, atau Awakening kah, atau justru keduanya adalah hal yang sama. Bagaimana menurutmu, Leo? Mari tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Yos. Dan informasi terakhir yang selalu kita tunggu, karena minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.